Ciao, kembali lagi sama aku, Randy Andika, dan pertemuan pada kali ini kita bakal melakukan instalasi, konfigurasi, serta pengujian mengenai sebuah kontrol panel bernama Hestia CP. Jadi, sebuah kontrol panel itu memudahkan kita agar untuk mengelola berbagai macam layanan di dalamnya yang meliputi web server, kemudian ada database, salah satunya juga ada mail server, serta DNS server. Target kita hari ini, kita ingin menyempurnakan DNS yang sudah kita konfigurasi, kemudian mengakses database. Untuk sementara kita bakalan coba melalui CMD atau ya command line, karena selama ini belum pernah ya. Selanjutnya kita bakalan coba akses web server juga, oke? Jadi untuk di sini, kita login dulu melalui CMD. SSH min P35 root 926810.1. Kalau masih belum seperti ini, biasanya dikarenakan adapter 1 VMnet kita. Di sini saya sudah menyiapkan SSH sama DHCP di awal-awal. Ya. Password. Oke. Untuk permulaan sekali, pastikan repositori Anda sudah siap. IP INS34 itu host only. Dan NAT-mu sudah tersedia, oke? Bentar. Kalau kita ping google.com, nah, bisa diakses. Ya, 4 receive, 0 packet loss. Pertama kita bakalan apt update dan apt upgrade. Repositori kita harus yang paling terbaru agar tidak terjadi kendala apapun. Sudah. Selanjutnya kita bakalan set hostname. Sebelum itu hostname di sini masih Debian. Kita perlu fqdn untuk sementara, oke? Hostname ctl set strip hostname. Di sini kita kasih nama web.randy.local. Nah, di bagian sini saya akan tentukan web.randy.local ini sebagai DNS utama kita pada materi Hestia CP ini. Tapi nanti di Hestia-nya kalian tetap bisa menambahkan DNS baru lagi. Selanjutnya kita bakalan cek hostname ctl. Yap, sudah berubah web.randy.local. Next kita bakalan nano/etc/hosts. Di dalam sini, yang paling bawah, kita bakalan tambah IP INS34 kita, spasi 1 kali, terus domainnya, web.randy.local. Sini kita kasih contoh juga nambah randy.local. X. Kemudian kita ke Notepad. Di sini buka CMD Administrator Mode. Terus sebenarnya kalian bisa buka file host dari file ini asalkan Notepad kalian ini udah administrator, tapi karena punya saya tidak bisa. Jadi mau nggak mau harus melalui sini. Windows/System 32 drivers etc. hosts. Oh, hold on. Nano Windows. Wait a minute. Notepad. Sorry. Nah, jadi lokasi ini adalah lokasi yang saya simpan file host Windows saya berada, oke? Mungkin bisa aja berubah sesuai laptop kalian masing-masing. Tapi kalau misalkan sama, ya silahkan. Nah, di bagian sini, kita tambahkan 10.1 juga web.randy.local sama randy.local. Ini tab ya. Nah, ini tab. Nah, ini tab. Oke. Selanjutnya bila sudah,
kita bakalan melakukan di sini ipconfig strip flush DNS. Alright, seharusnya kita bisa ping di sini. Yap, reply. Kalau kita ns lookup, apakah bisa? Oke, belum. Oke, emang nggak ada ns lookup. Tapi kalau kita ping di sini, nah, oke. Oke, saatnya kita masuk ke instalasi HTTP-nya. Jadi pertama kita butuh package yang mensupport dalam konfigurasi HTTP pada hari ini, yakni apt install widget sudo bash, terus kita juga crawl mungkin. Ya. Kita akan tunggu beberapa saat. Sudah. Selanjutnya kita bakalan widget https https://hstcp/release/install/ast-strip-install.sh. Jadi ini adalah widget tools tadi, https raw-github-user-content.com dari GitHub /http/release install ast-install.sh. Baru kita coba lihat ls, di sini ada ast-strip-install.sh. Selanjutnya kita bakalan bash ast-install.sh. Oke, bagian sini kita tambahkan beberapa detail. Pertama, min-s web.randy.local. Ini adalah menentukan nama server buat di HTTP-nya saat instalasi. Jadi ini menentukan hostname. Kemudian kita min-e admin at randy.local. Ini adalah menentukan email. Min password ini adalah menentukan password. Min u ini adalah menentukan user kita nanti di HTTP saat login. Min a itu adalah Apache. Min w itu instalasi database. Min k itu DNS server. Kemudian min m itu MariaDB alias database juga. Min x itu adalah xsim untuk mengirim mail server. Terus min z, yes. Dovecot ini untuk menerima mail server. Kemudian min f ini force. Artinya apapun peringatannya abaikan aja. Tapi di sini kita nggak akan mencoba mail server karena saya sudah sering nyoba di sini selama sebulan, sekitar ya 2 minggu, 3 mingguan. Jauh lebih kompleks dari yang saya kira. Jadi ada ini kita bakalan langsung. Oke. Di bagian sini tentunya kita nggak akan disuruh menentukan lagi administrator username, password, valid email, FQDN, dan lain-lain. Dikarenakan kita tadi sudah konfigurasi di awal. Min S itu hostname, min E itu mail, min P itu password admin, min U itu adalah username-nya. Untuk min A, min W, min K itu, ini kita yes saja. Itu adalah package yang kita mau install di sini, oke? Nah, setelah ini apa? Kita akan tunggu sekitar 10-15 menit tergantung seberapa cepat internet Anda. Bisa juga sampai 1 jam, 2 jam, 4 jam, bahkan seharian. Karena itu tergantung dengan internet Anda. Oke, ini akan kita skip. Oke, setelah sekitar 10 menit menunggu, di bagian sini sudah berhasil untuk extracting templates 100%. Sini bakal menginstal
menambahkan user HTML ke dalam Hestia user, terus ada kontrol konfigurasi Hestia-nya, SSL-nya, kemudian sertifikatnya, SFTP, secure, FTP, terus ada SSH, Nginx, ya, IP range, Apache, PHP, MariaDB, Bean. Ya, kita akan menunggu lagi sampai semuanya benar-benar selesai dan setelah di-rebuild. Oke. Tenang aja, ini setelah semuanya terinstall, kita bakalan langsung rebuild. Oke. Oke, kita sudah berhasil untuk install Hestia CP-nya. Seperti yang di sini, kita lihat untuk admin URL-nya adalah https webready.local 8083, username-nya admin, password-nya yang kita sudah taruh di awal tadi, ya. Contoh di sini Randy12345. Important the system will now reboot. Kita akan continue aja. Nah, ini kita bakal terkeluar karena di VMware kita bakalan tuh ke reboot. Tunggu sebentar. Setelah ini kita bakalan melakukan beberapa konfigurasi tambahan. Sebenarnya Hestia CP yang sudah ada ini belum sepenuhnya bisa kita gunakan. Ya, jadi kita perlu target kita adalah agar DNS-nya itu bisa menjamah IP host only kita. Oke, sini kita langsung login lagi. Bagian ini kita bakalan konfigurasi di Hestia, ya, Hestia conf-nya. usr local hestia /conf /hestia.conf. Pada bagian ini, di paling bawah sekali, kita tambahkan IP 192.168.1 agar Hestia CP-nya ini mengarah ke IP ini. Oke. Right. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kita bakalan cek di bagian ls, user local /hestia /data /IP server. Di sini ada dua. Ada IP NAT sama ada IP host only 10.1 sama 128. Kita bakalan pindahkan IP NAT ini ke dalam IP host only ini agar Hestia CP hanya akan login di bagian 10.1. mv, bentar, kita mending gini aja. mv 192.168.83.128. Terus kita lakukan hal yang sama 192.168.10.1. Oke, sekarang kita bakalan ls listing, kita bakalan cek. Oke, hanya tersisa 10.1. Sekarang kita bakalan edit file tersebut. Nano. Pada bagian ini, bagian NAT, ini kita bakalan hapus bagian ini. Agar hanya menyisakan kosong. Selanjutnya kita bakalan tambah IP lagi. 192.168.10.1 dengan netmask 255.255.240 dengan interface INS34. Oke. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Ya, disesuaikan ya, /28 kalau di sini saya. Selanjutnya kita bakalan sistem ctl restart Hestia. Terus kita lihat vlist system IP server. Nah,
Di sini sudah hanya tersisa IP host only, netmask-nya adalah INS34, status NAT-nya adalah no. Oke, ini webnya belum dan ini tanggal yang kita bikin hari ini. Setelah itu kita bakalan akses di Chrome. https web.trendy.local titik sebentar. Oke, sebentar. Oke, sorry. Saya lupa mengenai ini. Saya lupa linknya. Oke. Ini kita gini. web.trendy.local 8083. Ini kita lanjutkan aja. Bagian sini username kita taruh. Ya, tadi. Ini passwordnya yang tadi kita taruh di awal. Nah, di bagian sini ini ada user default kita, ini ada web default, DNS juga kosong, mail, database. Pertama sekali kita bakalan atur web DNS ini agar dia sesuai dengan IP address. Nah, di bagian sini yang awalnya kalau kita tanpa konfig apa-apa di Hestia-nya, dia bakalan nggak ada ini, malahan IP NAT doang. Yap. Jadi di sini ya web friend lokal kita bakal save saja di sini. Doesn't exist in a parsing error. Oh iya, oops. Karena ya ini kan default ya, jadi dia nggak bisa diubah-ubah guys. Nah ini udah nih. Nyata tadi di refresh aja cukup ya. Kita bakalan mulai config. Nah, apakah kita bisa http web.trendy.local. Oke, ini masih tampilan default. Jadi kita bakalan cek di bagian nano/proc. Kita bakalan cek dulu sistem CTL status bin 9 udah terinstall, Apache 2 sudah terinstall, kemudian MariaDB sudah terinstall. Sekarang kita bakalan nano/par/www/html ls nano/par www/html. Ini kenapa sih? Oke. ls. Nah, di sini kita bakalan index.html. Kita bakalan ubah isi dalam ini. Kita hapus semuanya. Ini hanya codingan HTML default. Kita contoh HTML web testing. Coba kita random aja. Sudah kita sistem CTL restart Apache 2. Kita coba lihat di sini. Yap. HTML web testing. Oke. Terus kita bakalan coba ping web.trendy.local. Nah, bisa dia menjamah dari 192.168.10.1. Selanjutnya kita bakalan mencoba untuk menambahkan DNS dulu ini. Ini hanya warning biasa karena kita menggunakan user admin. Jadi kita skip saja bagian itu. Continue. Domain kita kasih nama trendy.local. Nah, domain ini yang kita taruh tadi di bagian file host cmd admin ya. Yap, ini template bit 9 default aja. 10.1 save. Kemudian kita tambahkan web domain juga. Sorry.
Di sini kita randy.local. Untuk sementara kita tidak akan mengkonfigurasi mail di sini. Ya, randy.local .1. Oke, sembari menunggu proses Hestia, kita bakalan coba pengujian database. Jadi database di sini kita gunakan versi CMD. Karena yang sebelumnya kita melakukan MariaDB itu melalui phpMyAdmin. Sekarang kita bakalan pengujian melalui command line interface. Note catatan di sini, semua yang kita isi di sini bakalan diawali dengan prefix admin. Jadi kalau kita tulis misalkan banyak siswa, dia bakal diawali admin strip banyak siswa. Username kita bikin baru, soal di sini ren. Passwordnya ini minimal 8 karakter, ada 1 huruf kapital, 1 huruf kecil, dan minimal ada 1 angka. Di sini saya sudah ingin 1 S sampai 8. Kita coba save. Sudah, baru kita coba di MySQL menu root min p. Enter password ini password yang tadi. Oke, welcome to MariaDB. Sekarang kita bakalan show databases. Nah, di sini kita sudah bikin admin banyak siswa. Kita bakal masuk ke dalam database tersebut. Ini sedikit berbeda dengan yang di phpMyAdmin. Use. Ini masuk ke dalam database-nya, terus kita bakalan create table. Nama tabel baru kita kasih tulis siswa SMK gitu kan. Di sini kita buka kurung biasa, ID, integer, auto, increment, primary key. Nanti saya akan jelaskan. Terus ini nama, varchar 50. Oke, dari yang saya tulis di sini, kita akan membuat tabel baru di dalam admin banyak siswa ini bernama siswa SMK. Di dalam tabel tersebut, ada kolom ID, ada kolom integer. Integer ini, dia bakalan ngecek apakah ini varchar atau enggak gitu. Untuk auto increment, ini nggak tahu apaan. Ini ada primary key, terus ada nama. Nama ini adalah kayak kolom nama gitu. Terus tipe dari kolom nama ini adalah varchar, artinya sebuah teks dengan batasan 50. Oke. Kita bakalan create. Oh no connection. Oh enggak, man. Oke, query oke. Selanjutnya kita bakalan insert into nama tabel tadi siswa SMK. Di bagian nama tadi, ini di bagian nama ini. Terus di values ini adalah input nilai yang kita akan taruh. Misal di sini ada Randy gitu. Ya, di sini. Oke, query oke. Kemudian kita select. Oh, kita tambah lagi deh. Kita tambah value nilainya misalkan siapa ya? Nama random. Kita nambah sini, kita nambah ini. Oke. Baru kita coba select bintang from table tadi itu adalah siswa SMK. Yap, di sini sudah ada ID sama nama. ID ini adalah urutan. Yap, ini sudah. Berarti artinya MariaDB kita sudah berhasil. Sekarang kita bakalan coba cek
DNS kita apakah berhasil atau tidak. Bakal coba http. Oh, sebentar. Oke, mohon maaf sekali saya baru menyadari bahwasannya ternyata ini saya sudah bikin web Randy lokal dan ternyata di sini nggak bisa untuk bikin baru karena ini bentrok ya sebenarnya nih IP bentrok ini. Tapi yang pasti kalau kita lihat record sini adalah 15, artinya record sini adalah apa ya? Berapa banyak sih yang kita coba panggil terkait dengan DNS ini. Jadi sebenarnya intinya ini berhasil. Ya buktinya aja nih saya gunakan web default. Cuman karena ini bentrok sama IP jadi ya kecuali kalau kalian hapus DNS default kalian terus kalian bikin baru itu masih possible. Ya kemungkinan tidak ada lagi sih. Kita nggak coba mail server karena di sini jauh lebih kompleks. Ya saya nggak tahu mau ngomong gimana lagi. Mungkin ya sekian sih dari apa yang saya sampaikan di sini. Mohon maaf jika terjadi kendala, kekurangan yang banyak terkait HCCP ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri sampai sini. Ciao semua.